Saya ada jokes tentang ini, tapi saya takut channel Anda di-ban. Gua aja bisa memberikan pick up line yang lebih baik daripada itu gitu loh menurut gua. Walaupun saya lebih suka nonton MMA ya. Next. Selamat datang di What Happened in 2022. What actually happened is saya ditangkap. Tapi kita tidak akan menceritakan pengalaman saya ditangkap. Ini akan lebih, saya nggak tahu ya. Maksud dari acara ini memang agak brengsek karena saya kelewatan most of the moment di tahun 2022. Jadi sebenarnya acara ini niatnya baik, ingin mengupdate apa saja yang pernah terjadi di 2022. Mungkin supaya nanti di akhir tahun gue nggak terlalu kaget ngelihat kaleidoskop yang lain gitu. Jadi langsung aja let's see kita akan lihat dari bulan. Berarti ini akan dimulai dari bulan Januari ya. Januari maraknya NFT foto selfie dengan KTP di OpenSea. Diawali oleh Gozali Everyday yang meraup miliaran rupiah dan menjual foto selfie-nya dari non-fungible token NFT di OpenSea. Tapi orang-orang malah memposting foto selfie dengan KTP di OpenSea. Coki memberikan komentar. Gini, gue tuh ngerasa tua banget anjing karena gue tuh mulai nggak ngerti lagi ya kayak kripto aja dulu sebelum gue ditangkap. Kripto tuh gue masih kayak what the fuck is kripto gitu. Terus tiba-tiba ada lagi NFT gitu dan ternyata ada orang yang dapat miliaran dari NFT. Gue kenal sama Gozali datang ke salah satu show gue di Semarang kalau gue nggak salah, Semarang atau Malang ya, gue lupa. Dia datang dan tampangnya tidak seperti orang yang punya miliaran rupiah sih. Kita sangat mudah mistook dia sebagai kurir ojol. Sampai akhirnya waktu itu tim gue bilang, "Cok, itu Gozali." Siapa Gozali anjing? Kasih gue konteks. Ceritain, dia tuh berhasil meraup miliaran rupiah dengan bikin NFT. Apa itu NFT? Diceritain secara singkat. Gue lihat foto-foto NFT-nya dan gue bilang, anjing nih gini bisa miliaran rupiah. Gue respect sih. Dan ternyata menikmati konten gue dan Tretan Muslim dari lama gitu. Dan ya, dan kenapa pamer KTP tuh, tapi di blur nggak kan, gue nggak tahu, gambar-gambarnya di blur sampai informasinya dijadikan jaminan pinjol. Tahun-tahun yang kemarin banyak tren yang lebih berbahaya kayak Om Telolet Om, tau gak sih lu yang dia, menurut gue mending ini sih, menurut gue paling identitas lu dicuri secara digital ya, tapi setidaknya lu selamat lah. Oke, next kita lihat bulan Februari, kasus COVID-19 meningkat lagi. Kasus COVID-19 di Indonesia meledak kembali pada bulan Februari 2002 setelah sempat menurun di awal tahun 2022. Kenaikan kasus COVID-19 tertinggi yaitu pada tanggal 23 Februari dengan jumlah kasus positif baru sebanyak 61.488. Ada ini, saya akan baca nih, menarik nih. Dia bilang gini, Coki memberi komentar, enakan rehab dong gak kena COVID. Gini, enakan kena COVID tapi bebas sih sebenarnya daripada nggak kena COVID tapi rehab, maksud gue. Jadi gini ya, jadi di tempat rehab gue kan kita nggak bisa kemana-mana, tetap ada COVID di sana teman-teman. Kita memang nggak kemana-mana, kita memang isolasi. Kita bukan isolasi mandiri, kita diharuskan untuk di situ. Tapi dokter dan tim pengawas kan pulang ke rumah, jadi mereka yang mundar mandir. Jadi mereka pernah datang, terlepas dari mereka di swab atau apa, pernah ada yang miss, mereka datang, mereka yang menyebarkan COVID di situ. Kita yang direhab jadi kena COVID. Masalahnya gini, rehab itu sendiri juga kan sudah terisolasi dari dunia nyata. Jadi kalau lo kena COVID di rehab, kita diisolasi dalam isolasi. Wah, itu gila banget, lo bener-bener kewarasan lo tuh bener-bener diuji di situ. Dan bahkan di tempat seperti rehab aja, rehab gue kan rumah sakit ya, di tempat seperti di tempat rehab gue aja tuh, gue ya percaya COVID dan amit-amit sih gue nggak mau kena COVID. Tapi kita tuh kayak junkie ya, terutama ya ex junkie ya, kayak kalau kena COVID tuh kayak nggak gini. Kalau lu udah ditangkap polisi nggak ada yang lebih serem dari itu sih. Jadi kayak kalau kena COVID kayak oh ya udah gitu. Maret
Rara Wulandari yang famous sekarang menjadi pawang hujan gue tahu nih, yang dia pakai remote bukan. Jadi Mbak Rara adalah seorang yang dipercaya sebagai pawang hujan untuk acara MotoGP di Mandalika bulan Maret lalu. Selama 21 hari menjadi pawang hujan acara MotoGP, aksi Rara viral di sosial media. Gue percaya nggak pawang hujan? Nah ini menarik, kan gue sering join event-event ya. Percaya nggak pawang hujan tuh dipakai kalau mau syuting? Gue pernah syuting outdoor, bukan iklan, kita syuting waktu itu di Thailand. Wah anjing nih, gue akan kelihatan kayak orang halu nih. Tapi jadi gini, jadi waktu itu gue syuting di Thailand, oke? Gue syuting di Thailand, terus mendung di Thailand. Produser gue nelpon pawang hujannya yang di Jakarta. Dan produser gue bule, bangsat nggak? Produser gue bule, dia nelpon kayak, gue butuh pawang hujan nih. Pawang hujannya produser gue yang di Jakarta, dia doing something kayak ritual gitu di Jakarta, ditransfer dan harus dilakukan lagi di Thailand waktu itu ada ritualnya. Dan itu gue percaya nggak percaya, hujannya itu berhenti. Dan berhentinya tuh kayak tadinya berawan gitu, tapi abis itu langsung dia geser, terus langsung terang. Dan ada bonus kayak burung-burung migrasi gitu. Sumpah gue nggak bohong, ini gue Next April ya, Elon Musk resmi beli Twitter. Elon Musk beli Twitter bulan April lalu dengan harga 44 miliar US dollar. Setelah Elon Musk membeli Twitter, banyak kebijakan aneh yang dibentuk seperti adanya fitur Twitter Blue, di mana setiap orang bisa membeli centang biru. Nggak, banyak orang yang bilang kayak gini, kontroversi Elon Musk beli Twitter tuh ini lagi. Dengan 634 triliun rupiah, kenapa Elon Musk tidak memilih untuk mengakhiri kelaparan di dunia? Ada yang waktu itu ngomong kayak gitu, kayak Elon Musk, lo daripada beli Twitter kenapa lo nggak mengakhiri kelaparan di dunia? Ya jawabannya simpel, karena dia nggak mau aja. Karena itu kan duit dia anjing, kenapa dia harus? Ya kalau dia nggak mau ya lu dong punya duit segitu untuk itu kan duit dia suka-suka dia dong, pengen make itu untuk apa gitu. Dan banyak kebijakan-kebijakan aneh yang dilakukan sama Elon Musk ya. Salah satunya dia akan manjangin tax 4.000 ya. Benar gak sih? 4.000 tax ya. Buat gua gak masalah sama dan dia mengembalikan orang-orang yang di-ban. Donald Trump udah ada lagi belum? Kecuali Kanye West. Kanye West belum dibalikin setahu gua. Kanye West tuh perlu berobat kalau menurutku. Gila sih. Tapi gue yang ngeliat Kanye West ya kayak anjing, ini gue nih kalau nggak berobat jadi Kanye West nih. Menurut gue apapun yang dilakukan sama Elon Musk ke Twitter gue nggak masalah sih, selama kita masih bisa nonton bokep di Twitter, aman. Menurut gue itu sih kegunaan Twitter, nonton bokep. Free. Next. Bulan Mei, putra Ridwan Kamil hilang saat berenang di sungai Arare, Swiss. Anak sulungnya beliau terbawa arus sungai, dan setelah 14 pencarian pada tanggal 8 Juli ditemukan jasad yang telah diidentifikasi merupakan jasad dari Eril. Seluruh masyarakat Indonesia berduka dan ikut mengenang kebaikan-kebaikan almarhum. Ini tragedi, tidak ada yang bisa gue komentarin di sini. Yang bisa gue komentarin adalah kelakuan netizen yang sangat why. Lo tau nggak, saat tragedi ini terjadi, ada oknum masyarakat Indonesia yang ngasih rating jelek di sungai Arare. Tahu nggak? Ada. Jadi dia, dan komennya bener-bener brengsek. Komennya gini, ini oknum ya, komennya begini: mending Ciliwung nggak makan tumbal. Waduh, nggak, maksud gua ini why nih. Dan kan bukan, itu kan tragedi, tidak ada yang menginginkan ini terjadi. Dari Swissnya juga ini tidak ingin terjadi, dari kitanya juga ini kita tidak ingin ini terjadi. Ini tragedi, sesuatu yang di luar dugaan gitu. Menyalahkan sungai dengan memberi rating sungai itu bintang 1 tidak mengubah apa-apa. Menurut gue reaksi masyarakat kita sih sangat why. Dan gue tahu ya, ada paranormal tertentu, ini bangsat sih menurut gue. Jadi waktu pencarian sedang dilakukan, paranormal ini langsung ngepost di sosial media mengatakan kayak beliau sudah meninggal dan yang lain-lain. Maksud gue gak ada considerationnya, lo ngerti gak? At all. Bahkan mereka tuh
menggunakan kasus ini atau tragedi ini tuh untuk exposure, menunjukkan kemampuan mereka dalam saya tahu ini di sini. Gua aja nih yang orang-orang bilang gak punya standar moral ya tahu loh bahwa ini tuh ini adalah sesuatu yang off limit untuk bercandain. Paling tidak kalau on air. Next aja. Juni, Pemprov DKI cabut izin usaha seluruh outlet Holy Wings. Oh iya, tahu di Jakarta. Hal tersebut dilakukan karena Holy Wings dianggap menjual minuman keras tidak sesuai dengan aturan. Nah, ini dia nih. Sebelumnya Holy Wings diboikot karena menggunakan nama quote and quote ya Muhammad dan quote and quote Maria untuk promosi minuman keras. Tapi menurut gue gini. Ini asumsi gue yang terjadi. Namanya asumsi bisa salah ya. Ini asumsi gue yang terjadi. Jadi tim kreatifnya lagi pada mabok nih. Ini ide-ide orang mabok jelas nih. Ini lagi mabok terus kayak kayaknya kalau nama Maria dan Muhammad ini kayaknya asik nih gitu. Terus dia minta ACC ke atasannya. Lagi dalam keadaan mabok dia minta ACC atasannya. Bos gimana nih? Kebetulan mungkin atasannya lagi mabok juga. Terus dia bagus gitu. Jadi mungkin saling meng-ACC satu sama lain, udah jadilah masalah. Jadi intinya maksud gue inilah makanya ada yang namanya working hour. Dan lo jangan drinking waktu lagi working hour karena itu akan mempengaruhi keputusan lo. Itu aja sih sebenarnya. Tapi kita lihat dia udah berganti nama, semua orang udah kembali lagi beraktivitas dan sudah kembali lagi. Ini menunjukkan bahwa memang terlepas dari kontroversinya, hakikatnya memang kebanyakan orang kita mencintai alkohol. Juli, ada famous Citayam. Oh ini bongek ya. Ada the famous Citayam Fashion Week. Nama Citayam Fashion Week diambil karena kebanyakan dari remaja tersebut berasal dari Citayam. Dan Fashion Week terinspirasi dari gaya unik layaknya sedang berada di sebuah fashion show. Fenomena ini dianggap positif oleh pemerintah, namun nggak juga oleh masyarakat karena banyak yang ngeluh kalau kemacetan di daerah SCBD gara-gara orang Citayam. Menurut gue gini, gue dari awal tuh merasa Citayam Fashion Week tuh nyinyir loh sebenarnya, itu sarkasem. Gaya-gayanya tuh kayak fashion nih gitu. Nangkep gue tuh kayak ya fashion bebas ya bisa apa aja. Tapi kayaknya ini sarkasem kayak Citayam Fashion Week nih, Citayam Fashion Week. Tapi lama-lama pemerintah serius. Bagus. Orang yang loh kok serius gitu loh maksudnya. Kalau kan dan ini banyak masalahnya kan. Kayak waktu itu kalau gua nggak salah Mbak Imong mencoba mendaftarkan ini ke Haki. Bener nggak sih gua? Lo tau gak kenapa jadi lebih banyak masalahnya daripada hal positifnya? Karena gue orang Depok, Citayam ini bagian dari Depok. Jadi gue ngerti apa yang gue omongin. Citayam dalam skala prioritas tidak butuh fashion, dia butuh pembangunan dulu menurut gue. Harusnya tuh ada pembangunan dulu, ada infrastruktur sumber daya manusia dulu, baru beralih ke fashion. Kalau dirubah prioritasnya fashion dulu, baru pembangunan, ya terciptalah bunga. Karena prioritasnya itu dibalik. Dan bukan salah mereka, bukan salah orang Citayam. Orang Citayam orang yang ramah-ramah. Salah pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dan fakta bahwa mereka untuk bisa memamerkan fashionnya harus ke SCBD, itu kan menunjukkan bahwa di Citayam tidak ada tempat yang layak untuk mereka memamerkan fashionnya. Iya dong. Karena kalau di Citayam ada pembangunan yang seharusnya, mereka tidak akan jauh-jauh ke SCBD. Mereka akan tetap di tempatnya. Makanya menurut gue ini kritikan kepada banyak instansi tertentu bahwa kenapa mereka Fashion Week harus di SCBD gitu. Dan harusnya sih pembangunan dulu ya baru fashionnya kalau menurut gue ya. Next, Agustus. Ratusan mahasiswa ber-KTP Bandung terinfeksi HIV/AIDS. Sebanyak 6,97% atau sekitar 414 mahasiswa Bandung dinyatakan positif HIV dan berdasarkan data 2021 dari Komisi Penanggulangan AIDS KPA Kota Bandung. Oke, menurut gue gini, ini mungkin gue serius nih, gue nggak akan ada bercandanya karena gue juga punya sedikit keresahan tentang ini. Kita tuh cenderung kaget dengan hasil yang terjadi ketimbang melihat kenapa ini bisa terjadi. Berita ini adalah asap dari sebuah api. Apinya adalah
kurangnya seks edukasi. Faktanya bukan cuma di Bandung tapi di Indonesia secara keseluruhan, seks edukasi sangat sulit dilakukan. Kenapa? Tabu. Seolah-olah kalau kita memberikan edukasi tentang kondom, kita diminta dulu license-nya. Kalau kita nunggu license ya orang ya keburu kena HIV ini. Lo ngerti gak sih maksud gue? Dan gue tuh suka bingung kenapa orang kayak kaget. Wah, kok berarti pergaulan bebas banyak ya? Berarti yang terinfeksi penyakit ini banyak ya? Ya karena tidak ada pencegahan preventifnya. Ini hanya hasil dari sebuah lack of knowledge atau lack of awareness yang terjadi di awal gitu. Jadi maksud gue, saat ini terjadi kan orang mengglorifikasi. Dan solusinya waktu itu kalau gue tidak salah ya, correct me if I'm wrong, orang yang bertanggung jawab di sini mengatakan bahwa makanya kawin muda, solusinya kawin muda. Ini jadi tamparan kita bersama bahwa ini semua adalah ini hasil dari recklessness kita sebagai satu komunitas yang tinggal di Indonesia. Karena harusnya kalau sex education dideliver dengan baik, paling tidak enggak 6,97 lah, 6,96 mungkin. Tapi setidaknya berkurang menurut gue. Edukasi tentang orang HIV aja gue yakin nol. Orang pasti kalau ngelihat orang HIV kayak wah gitu. Padahal nggak apa-apa men, lo peluk-peluk gini juga lo nggak bakal keturunan. Nggak ada kan edukasi gitu, nggak ada men. Jadi menurut gue kita sibuk ngomongin gininya nih. Padahal gininya mah nggak akan ada fungsinya kalau lo nggak ngomongin akarnya. Tapi kenapa awareness ini datang dari seorang pemakai narkoba, bukan dari orang yang bertanggung jawab? Aneh banget, udah fucked up banget. Bingung gue. Next kita langsung masuk kita bulan September. Nah, ya ini saya bebas. Gue mulai promo untuk tour gue yang mulainya bulan Oktober kalau gue nggak salah, dan hari yang dinanti-nantikan sebagian orang dan dibenci sebagian orang lainnya itu. Jadi, dan fun fact, saat gue bebas itu hampir bertepatan dengan bebasnya HRS. Jadi kita memang dibebaskannya bareng. Saya ada jokes tentang ini tapi saya takut channel Anda di-ban. Jadi kita next saja. Oke, ini September ya, ada ya. Oke, Adam Levine ketahuan selingkuh karena selingkuhannya ngepost isi DM mereka di TikTok. Reza Arab juga dikabarkan selingkuh dari Wendy Walters. Lesti Kejora kena KDRT. Ini yang ada CCTV-nya bukan sih? Wow ya. Sama suaminya Rizky Bilar. Udah dibela, iya ya gue tahu nih. Udah dibela mati-matian, ternyata ujungnya ditarik laporannya dan mereka balikan lagi. Well, you know what? Menurut gue ngerasa kasus KDRT yang dipost ke sosial media itu tidak pernah bener-bener selesai loh. Kayak cuman gede doang, heboh. Kita langsung berdebat mengenai filosofi bagaimana seharusnya perempuan diperlakukan dan bagaimana seharusnya laki-laki memperlakukan perempuan. Dan abis itu nothing. Buat gua tuh kasus KDRT terutama dimanapun itu cenderung jadi ladang gimmick, mengaburkan kita sama the real problem yang adalah keselamatan si korbannya. Karena KDRT kan bisa dilakukan laki-laki ke perempuan dan sebaliknya ya, perempuan ke laki-laki. Walaupun memang perempuan ke laki-laki persentasinya nggak lebih banyak daripada laki-laki ke perempuan, tapi itu bisa berlaku kedua belah pihak itu. Jadi menurut gue, buat teman-teman yang mengalami KDRT di relationship lo, saran dari gue, seek professional help dan kurangin ngepost di sosial media. Itu nggak akan mengubah apa-apa. Semua kasus-kasus yang dipost di sosial media, kebanyakan kalau konteksnya ini, itu nggak pernah selesai dan penyelesaiannya nggak jelas. Ya, tapi Adam Levine lebih gampang dimaafin ya waktu selingkuh ya mungkin dibanding Reza Arab ya. Ya udah jelas kenapa ya. Tapi Adam Levine tuh menunjukkan bahwa ternyata kalau lo ganteng tapi lo lihat DM-nya belum sih? DM-nya norak sih, Adam Levine DM-nya norak banget sih. Maksud gue kayak untuk orang yang bisa bikin lirik oke ya di lagu She Will Be Loved tuh, lagu itu liriknya bagus banget. She will be loved. Kok gak dituangkan kemampuan menulis liriknya gitu loh maksud gue.
kasih pick up line apa kek gitu, dia langsung to the point kayak, hey seksi. Wah gila banget, gue aja bisa memberikan pick up line yang lebih baik daripada itu gitu loh menurut gue. Walaupun saya lebih suka nonton MMA ya. Next, kita ke bulan Oktober nih. Ini ada tragedi yang terjadi, dan ini adalah tragedi nasional, tragedi Kanjuruhan yang terjadi di Malang pada bulan Oktober lalu menjadi salah satu tragedi paling menyedihkan sepanjang tahun 2022. Ada total 134 orang menjadi korban dari tragedi ini. Lo tau nggak yang bermasalah dari hal ini apa? Follow up PSSI dalam menghandle tragedi ini. Kalau nggak salah dia bikin fun match kan, nggak salah. Itu kan sangat dikritik banyak pihak. Dan sekali lagi ini menunjukkan kepada kita bahwa nonton sepak bola di Indonesia lebih aman nonton di televisi deh menurut gua. Oh, di bulan yang sama. Oke, tragedi lagi. Oktober nih banyak tragedi. Kalau ini tragedi Itaewon dimulai dari banyaknya warga yang datang ke sana untuk merayakan Halloween, dan orang-orang berdempet-dempetan di jalan yang sempit, jadi banyak yang jatuh dan susah bernafas. Sebanyak 156 orang tewas pada malam hari itu. Ini gua sumpah gua nggak bohong. Ini it is what it is. Pertama kali gua ngeliat ini, itu kan ada foto jenazahnya. Sumpah gua nggak bohong. Gua kira ini teaser Squid Game season 2 loh. Ternyata itu real dan wah anjing. Ini menunjukkan bahwa tragedi bisa terjadi di negara yang maju sekalipun gitu. Kalau nggak salah ini terjadi karena sempit-sempitan juga. Nah ini ada konspirasi, gue nggak tahu bener atau enggak. Katanya itu lagi under influence tuh orang-orang itu tuh. Mereka pakai LSD atau pakai apa gitu. Terus karena itu kan malam party kan. Terus mereka lagi pakai itu, jadi mereka cenderung kena cardiac arrest. Sehingga pada saat mereka cenderung kena cardiac arrest, mereka dempet-dempetan begitu. Terus oksigennya berkurang, terus mereka lagi high begitu. Jadi cenderung yang banyak, karena banyak yang kejang-kejang begitu semuanya. Gua nggak tahu nih. Kita lihat aja nanti dibikinin drama Koreanya nggak nih? November, gempa di Cianjur. Oke, ini sampai harus dikasih highlight loh. Coki menyampaikan duka kepada korban dan keluarga. Ya, saya berduka. Total korban meninggal sebanyak 335 jiwa. Semoga para korban yang masih belum ditemukan segera dapat ditemukan, itu harapan kita bersama. Jadi gini, kalau masalah korbannya itu gua nggak akan itu off limit, gua nggak akan bahas soal itu. Tapi ternyata viral kalau warga Cianjur menolak bantuan yang berasal dari gereja dengan cara merobek tulisan gerejanya. Nah, kata Kapolres setempat, itu bukan menolak, tapi memang dikumpulkan kembali bantuan-bantuan tersebut untuk didistribusikan ke daerah yang lebih membutuhkan. Aduh, menurut gua ya, disinilah ketulusan kita dalam membantu orang lain benar-benar diuji. Inilah kata-kata membantu tanpa pamrih itu benar-benar diuji. Karena terkadang belum tentu orang yang kita bantu mau dibantu. Dan yang miris adalah belum tentu orang-orang yang melakukan tindakan intoleran ini mewakili seluruh warga Cianjur. Ini cuma segelintir orang di Cianjur yang merasa mewakili warga Cianjur dan melakukan tindakan intoleran tersebut. Gara-gara segelintir orang ini, bantuan yang harusnya bisa diterima ke banyak orang itu jadi terhenti. Gue rasa sih ada tempat spesial di neraka untuk orang-orang seperti ini sih menurut gue. Dan lucunya, lo tau gak di tenda yang itu tulisan itu dirobek, kan bocor tendanya, tau gak lo? Pada tau gak? Jadi waktu tulisan gereja Reform Indonesia itu dirobek, kan bocor ke dalam. Jadi orang-orang dalam situ kedinginan. Maksud gue kayak what the fuck gitu, kayak gue nggak tahu apa yang terjadi. Apa mereka waktu kedua kayaknya lebih mending jadi Kristen apa gitu, gue nggak tahu. Nah, maksud gue gini, mau intoleran it's one thing, tapi bodoh is another thing menurut gue. Gue nggak membenarkan tindakan intolerannya, setidaknya pahami dulu dong. Kalau tendanya masih dipakai lagi, itu dirobek kan bocor gitu, maksud kan bisa Anda cat atau ditutupin stiker apa kek gitu maksud gue. Jadi intoleran boleh, tapi jangan bodoh juga gitu loh maksud gue. Jangan diambil semua dong sifat buruk gitu dong. Satu aja dong maksud gue. Saya nih ngeselin
tapi nggak bodoh gitu. Saya cuma pilih satu loh gitu. Next, Desember. Wah, ini dia. Akhirnya RUU KUHP disahkan di rapat paripurna pada tanggal 6 Desember lalu. Apa saja yang kontroversial di RUU yang sekarang sudah menjadi UU itu? 1. Nggak boleh menyerang diri presiden atau wakilnya. Ya. 2. Nggak boleh menyatakan kebencian terhadap agama tertentu. Nanti denda 200 juta. Nggak boleh kumpul kebo, nanti lo dipenjara 1 tahun. Oke. Nggak boleh menyerang diri presiden atau wakilnya. Ini juga bermasalah ya, karena batasannya tuh, gue udah baca draftnya, batasannya tuh nggak jelas gitu, sehingga ketakutan masyarakat adalah ketakutannya kritik itu nanti akan dianggap sebagai penyerangan personal. Yang kedua, nggak boleh menyatakan kebencian terhadap agama tertentu, nanti didenda 200 juta. Nah, ini juga definisi penistaannya nih yang seperti apa juga lagi-lagi perlu diperjelas menurut gue. Nah, ini yang gue paling sebel nih. Nggak boleh kumpul kebo, nanti lo dipenjara 1 tahun. Gini teman-teman, gue udah baca draftnya ini. Pokoknya kalau ada tentang seks gue sebel nih pokoknya kalau dilarang. Jadi tuh gini, kalau lo menikah dan lo selingkuh, lo bisa dijerat hukum. Ini gue setuju. Karena saat lo menikah, lo dinikahkan secara hukum. Berarti pernikahan lo diikat oleh hukum. Saat lo melanggar perjanjian di awal, lo kena konsekuensi hukum, make sense. Dan saat lo menikah, lo harus terima. Kalau lo udah menikah, lo udah terikat dengan hukum. Ya main cantik aja menurut gua kalau lo mau selingkuh. Itu udah urusan lo. Ini yang gua gak setuju. Kalau kita kumpul kebo, nanti lo bisa dipenjara 1 tahun, oke? Tapi ini juga delik aduan teman-teman. Ini gua kasih tahu nih ngerinya RUKUHP ini. Ini tuh delik aduan. Yang bisa ngelaporin lu cuman orang tua lu dan anak lu. Gini, ini gue kasih disclaimer nih. Kalau lu di bawah umur dan lu itu kumpul kebo sama orang lain, nggak apa-apa, karena orang yang di bawah umur belum bisa dianggap bisa mengambil keputusan untuk dirinya sendiri. Kalau lu di bawah umur terus kumpul kebo sama orang lain, terus orang tua lo ngelaporin, make sense, gue sepakat. Tapi permasalahannya nggak ada kata-kata di bawah umur, nggak dulu. Ini semuanya kena. Jadi tahu nggak kemungkinan yang terjadi apa? Kalau nyokap lo nggak setuju sama pasangan lu, sekarang bokap lo punya kekuatan hukum untuk laporin lu ke pemerintah dengan dugaan zina dan kumpul kebo. Walaupun nanti pembuktiannya di pengadilan sulit, ada pembuktian lebih lanjut lagi. Kayak misalnya ada definisinya apa sih yang namanya berzina. Berzina itu begini. Pembuktiannya susah. Dan sekarang gini, anak bisa melaporkan orang tuanya. Contoh, misalnya orang tua lo udah cerai, amit-amit ya. Misalnya orang tua lo udah cerai, terus orang tua lo pacaran nih sama orang yang dia suka. Gue suka nih sama dia, pacaran. Lu sebagai anak gak approve. Anjing lah, gue gak suka nih lu pacaran sama ini. Lu punya kekuatan hukum untuk laporin orang tua lo dengan dugaan kumpul kebo. Ngeri gak? Menurut gue seks mah yang penting konsen menurut gue. Tapi ada yang bilang, tapi Coki, konsen itu kan konsep budaya barat. Kalau cuma pakai konsen doang, pedofilia konsen boleh. Ya beda dong, pedofilia mah bukan konsen, itu mah manipulasi, it's two different thing. Incest boleh dong, kalau ya beda lah. Kalau incest kan itu kan bikin gen pool kita tuh jadi kecil. Bukan, nggak gitu menurut gua. Ketakutan gua adalah nanti kalau 3 tahun lagi sih, ini nggak langsung jadi ya, 3 tahun lagi ya baru itu akan terjadi ya. 3 tahun lagi karena akan ada sosialisasi, dan ini aneh banget. Masa disahin dulu baru disosialisasi. Jadi ternyata ada peraturan kementeriannya teman-teman. Hukumnya harus ada dasar hukumnya dulu, baru disosialisasiin gitu loh. Kenapa nggak disosialisasiin dulu baru disahkan gitu? Kenapa dilihat dulu? Dan gue nggak kebayang ya saat ini bener-bener sah. Ada berapa anak laporin orang tua laporin anak. Kita lihat aja nanti. Ya intinya 2022 adalah tahun yang nggak asik sebenarnya. Banyak tragedi, bukan cuma di Indonesia, di luar negeri juga banyak tragedi. Tahun 2022 juga adalah tahun yang menyadarkan kita bahwa apapun bisa terjadi.
Apalagi digadang-gadang nanti tahun 2023 katanya akan sangat gelap, akan resesi dan yang lain-lain. Jadi menurut gua, buat kalian yang survive ada di tahun 2020, di ujung tahun 2022, celebrate itu. Rayakanlah kecil-kecilan bahwa orang-orang yang masih hidup menonton konten ini saat ini diupload sekarang, kalian orang-orang pilihan. Kalian survive COVID, kalian survive tragedi-tragedi lain yang ada di Indonesia, kalian survive banyak hal, dan kalian adalah survivor. Jadi kalau kalian nonton video ini dan masih hidup, ya iyalah pasti hidup kalau nonton video ini, celebrate, syukuri, dan mudah-mudahan besok, seminggu lagi, dan tahun depan kita masih ada untuk menyaksikan Coki Pardede bikin Kaleidoskop 2023. Mudah-mudahan. Karena kemungkinannya cuma dua, saya yang meninggal atau Anda yang meninggal. Siapa tahu ini Kaleidoskop terakhir Anda.